Pertama begini, saya ingin sedikit tambahkan informasi tentang makna mu'allaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Ustadz, menyambung pertanyaan yang tadi karena saya juga seorang mu'alaf. Kalau orang tua kita tidak dapat disemayamkan Orang di tua rumah, Anda mungkin? orang tua saya ya, orang tua saya tidak dapat disemayamkan di rumahnya, harus disemayamkan di rumah kita, apa boleh? Baik. Itu saja. Pertama begini, saya ingin sedikit tambahkan informasi tentang makna mu'allaf. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu sesungguhnya maknanya ada dua. Satu, ini makna asalnya. Orang yang terlembutkan hatinya sehingga mudah menerima hidayah. Lembut. Asalnya belum masuk Islam. Tapi sering tertarik ditanya kajian, baca buku-buku Islam, nyimak video-video keislaman. Ada ketertarikan. Maka kata Quran, berikan dia bagian dari zakat. Tidak harus dalam bentuk uang. Oh, jangan dikira pemilik itu, maaf ya, misalnya fakir atau miskin, tidak. Boleh belikan dalam bentuk buku-buku, CD-CD Islami, supaya bisa menambah keyakinan tentang Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, maka kalimat mu'allaf itu gugur. Maka berubah nama, kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah. Muslim itu artinya orang yang sudah bersyahadat. Untuk laki-laki, maka karena itu muslim, orang Islam, syarat pertama Islam itu syahadat. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad mal Islam, apa itu Islam? Kata Nabi yang pertama, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalau Anda sudah bersyahadat, maka Anda bukan mu'allaf lagi. Nah, Mas Roger, muslim. Anda tadi muslimah. Jelas ya? Baik. Jadi status itu yang tadi pertama kali ingin saya coba tambahkan dulu, ya. Ini penting karena pernah saya ada pernyataan, Ustadz saya mu'allaf. Masya Allah. Kapan masuk Islam? 16 tahun yang lalu. Oke. Baik. Yang kedua, mu'allaf itu juga bisa berarti orang yang sudah masuk Islam tapi masih goyah hatinya. Goyah. Karena banyak faktor. Ditinggalkan keluarga, dapat ancaman, diambil hal-hal yang tadinya bisa dia dapatkan, ya diserang oleh sana sini sebagainya, maka boleh bantu dia bagian dari zakat supaya menguatkan keadaan dirinya untuk teguh dalam keislamannya. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, kondisi tadi bagaimana tidak disemayamkan di tempat yang lain, cuma adanya di tempat saya. Bagaimana solusi yang mesti saya lakukan? Kalau Anda bisa tempatkan di tempat netral, misal cari tempat yang terbuka yang lain, di situ misalnya sewa tempat, gunakan itu, maka itu tidak ada persoalan. Tapi kalau sama sekali tidak ada tempat yang lain, dan memang hanya tempat Anda yang diinginkan, maka timbang maslahat madaratnya. Itu yang disebut dengan fikih aulawiyah. Mana yang paling nanti muncul maslahat paling banyak, itu yang diberikan keputusannya. Misal, kalau tidak ditempatkan di rumah saya, maka terjadilah respon dari saudara-saudara terhadap saya yang bisa mengancam keadaan saya. Misal, bukan cuma secara fisik, bisa psikis, bisa yang lainnya, dan menghambat dakwah saya kepada mereka. Dan akan selalu diungkit. Kalau bicara Islam sama ibu aja nggak ada bakti, ini itu, pinjam tempat aja nggak boleh, macam-macam dan sebagainya. Dan lahan saya untuk berdakwah menyulitkan saya. Dibandingkan saya misalnya sediakan tempat di sini, tapi dalam hati saya mengingkari proses yang terjadi pada saat itu. Ya, proses kremasinya, proses khutbahnya, macam saya ingkari itu. Cuman saya sediakan tempat itu untuk memberikan kemudian kemudahan-kemudahan yang dengan ini memberikan wasilah dakwah kepada saya lebih mudah. Ini poinnya. Maka dalam fikih masalihul mursalah, mana yang paling prioritas kita temukan? Kalau seperti ini, maka boleh dilakukan. Silahkan, dengan catatan kita mengingkari apa yang terjadi di dalam hati kita, dan dari situ jadikan lahan kemudian untuk berdakwah kepada lingkungan sekitar. Jelas di sini? Apa dalilnya Ustaz? Pernah diperkenankan dari kalangan Nasara, juga sebagian dari Yahudi, untuk beribadah di tempat-tempat di area yang saat itu ada kalangan Muslim, bahkan di area sekitaran masjid mereka menunaikannya. Jelas sampai saat ini? Tapi Umar bin Khattab pernah ditawari dekat Palestina untuk sholat di dalam gereja. Umar kemudian menolak. Kenapa? Bukan karena saya tidak bisa melakukannya, tapi khawatir ke depan jadi fitnah dalam kehidupan bagi masyarakat generasi setelah saya.
Ini menunjukkan bahwa di tempat-tempat tertentu dalam hal ibadah bagi umat muslim, bukan hanya di masjid, yang lainnya bisa jadi fasilitas. Tapi persoalan terbesarnya, jika ada tempat yang netral, itu yang lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa Anda hindari terjadi dua seperti ini, jangankan cuma tempat, Mbak. Saya katakan, kalaupun bukan tempat, nyawa aja terancam. Boleh lisan mengatakan, saya misalnya bukan muslim. Saya bukan muslim misalnya. Karena nyawa Anda terancam. Apakah Anda muslim? Anda jawab, bukan. Tapi di hati Anda katakan, saya muslimah. Ya, maka yang seperti itu boleh dilakukan untuk menyelamatkan situasi pada saat itu. Dalilnya, Quran surah ketiga, ayat ke-28, paling kanan sebelah bawah. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Di ujung ayatnya, illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak boleh mengambil teman, kerabat, kawan, dan sebagainya yang bisa menyerumuskan Anda pada keburukan dari kalangan orang tidak beriman. Kecuali kalau terancam nyawa Anda, atau terjadi hal yang sangat genting, mendorong Anda nanti terjebak pada keburukan, maka silahkan lakukan, yang penting hati Anda mengingkari. Jelas sampai sini? Baik. Angkat tangan. Apakah Anda muslim? Bukan. Dalam hati emang bukan, saya Adi. Ya kan? Apa? Itu pernah terjadi zaman Nabi.